Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis di program kesayangan para kaum wanita, para bundo-bundo, dan khususnya untuk seluruh wanita-wanita yang ada di Kota Batam khususnya dan umumnya seluruh yang ada di Indonesia di program Bundo. Dan tentunya pada malam hari ini penonton kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali dan tentunya masih dari Putri Minang Sumatera Barat. Dan sebelumnya kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Baik penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Nah pada malam hari ini kita kembali hadir setelah beberapa minggu kita absen dari program Bundo. Nah pada malam hari ini kita menghadirkan seorang perempuan hebat yang pastinya adalah seorang ibu rumah tangga yang tetap berkarir tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan suksesnya beliau tentu akan menginspirasi kepada seluruh para kaum perempuan-perempuan yang menonton pada malam hari ini. Dan siapakah ya narasumber kita pada malam hari ini dan apa yang akan beliau berikan kepada kita semua? Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Baik penonton, kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini yang sangat cantik sekali. Meskipun berkejar dengan waktu untuk hadir di sini. Beliau adalah seorang putri Minang yang berasal dari Sumatera Barat dari kota Payakumbuh. Nah, beliau adalah Bundo Selvi Rusdiana SHMH. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Selvi? Sehat ya, pastilah masih terpancar aroma merah di wajah, pertanda menandakan itu berarti masih sehat, masih bersemangat. Harus sehat, harus bersemangat. Penonton, beliau di samping nanti kita akan menggali karir beliau, kesuksesan beliau, tentu kita akan juga sedikit mengupas nantinya Bundo keterkaitan acara yang akan kita laksanakan yang pastinya itu adalah festival lagu pop Minang yang diadakan oleh Bundo Kandang Kecamatan Sekupang dan Bundo Selvi adalah ketua dari panitia. Oke. Bundo, sebelumnya bisa disapa dulu penonton kita dan silakan perkenalkan diri. Halo pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Besok kita bagi Eko yang kedua ya Budas. Yang kedua. Perkenalkan kembali nama Ambo Selvi Rusdiana. Domisili saat ini di Batam, yaitu di Tiban Ayu. Ambo memang anggota dari Bundo Kandang Sekupang. Bundo Kandang Sekupang. Sebagai apa, Bunda? Sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Boleh perkenalkan kampung asal keluarga. Kampung asal keluarga. Ya, kampung asal keluarga, anak, suami boleh. Silakan. Lengkap ya. Lengkap, harus lengkap. Kampung asal Ambo anak. Kalau kampung asal dari Payakumbuh di Balai Jariang Tabi. Jadi Ambo orang Balai Jariang. Tapi lahir di Bukit Tinggi. Lahir di Bukit Tinggi. Gadang? Lahir Bukit Tinggi kebetulan karena memang waktu merantau di beberapa daerah di Sumatera Barat kan waktu itu pegawai jadi lahir di Bukit Tinggi terus sempat sekolah juga di Pasaman. Terus SMP SMA balik ke Payakumbuh. Balik ke Payakumbuh, kuliah balik ke Padang. SMP 1 SMA 1. Kuliah di UNAN, di Fakultas Hukum UNAN di Limamani. Dan setelah tamat di Batam
Jadi ketemu jodoh di Batam dan saat ini memiliki 1 orang putra, ya sudah SMP kelas 1. 1 orang putra SMP kelas 1. Ya. Oke, Bunda, Payakumbuh. Nah, boleh sedikit Bunda bercerita sedikit dari mungkin masa kecil sampai kini berprofesi sebagai dosen dan advokat. Dosen dan advokat. Ya. Tentunya itu kan tidak instan gitu. Tidak nah, instan. Jadi Bunda boleh bercerita sedikit secara singkat dari masa kecil. Nah, sebenarnya dari kecil itu sebenarnya cita-citanya menjadi apa gitu? Oh iya. Ya kalau dari kecil itu yang seperti anak-anak lain normalnya ya, kalau idealnya itu menjadi dokter ya Bu Des ya. Oh, dari kecil tuh cita-citanya dokter. Iya, dokter. Nah, tapi di samping dokter ada juga yang lain tuh kalau kalau saya nggak salah ingat ya, pramugari. Tapi cocok sebenarnya ya. Tapi enggak, kan TV juga kena. Belum sampai. Apalagi yang begini ya. Jadi cita kecil. Jadi seiring waktu berjalan kan, kebetulan alhamdulillah prestasi di sekolah juga bagus ya, dari kecil itu memang SD itu juara gitu kan. Alhamdulillah di SMP di Payakumbuh juga juara. SMP 1. Salah satu SMP favorit. Betul, di Kota Payakumbuh. SMP Teladan. Terus lanjut alhamdulillah SMA 1 ya juga. Yang juga SMA favorit. Dan kini menjadi SMA ya. Sudah berskala internasional ya. SMA kebanggaan orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh termasuk kita alumni. Nah, jadi ketika kuliah ya alhamdulillah keterima di Fakultas Hukum Unan. Nah, jadi ketika masuk Fakultas Hukum Unan itu kan otomatis sudah buyar itu cita-cita dokter kan. Apalagi pramugari karena tinggi tadi nggak sampai kan Bu Des. Tapi sebenarnya dari kecil itu memang menginginkan itu sebenarnya lebih ke pramugari. Enggak, dokter atau pramugari. Dokter atau pramugari. Yang kebanyakan orang ya, mungkin pengen jadi apa? Dokter gitu. Padahal nggak tahu ya bagaimana. Iya. Kuliahnya lama, susah. Biayanya juga mahal. Nah itu kan cita-cita kan wajar. Iya. Tapi kan kenyataannya tidak. Lanjut di Fakultas Hukum, ya mau nggak mau kalau orang hukum kan memang harus lulusannya bekerja di bidang hukum kan. Nah tapi saya nggak langsung di bidang hukum, sempat juga jadi HRD personalia di Shipyard di Tanjung Uncang. PT Galangan ya. Awal karir saya ya, awal karir. Nah setelah itu pindah lagi ke ke Kabil offshore, yang satu perusahaan. Tapi setelah punya anak, setelah anak saya mau masuk sekolah, jadi saya nggak lagi bekerja sebagai karyawan perusahaan karena saya memang sepertinya saya nggak bisa terikat dari jam kerja dari jam 7 ke jam 5 itu sepertinya bagi saya itu berat karena saya ada anak kan. Nah waktu itu sembari saya masih bekerja di perusahaan, saya ngambil S2 nih. S2. Dulu waktu masih kerja di PT masih S1. Nah, sambil lah. Ngambil S2, memang pengennya sih di bidang hukum ya, di bidang hukum. Nah, nyambi S2, saya juga sebelum S2 ya, saya terlupa tadi, sebelum S2 sempat ngambil pendidikan advokat. 1 tahun. Advokat, jadi ikut PKPA dan lulus. Jadi di tahun 2015 akhir, nah saya udah mengantongi itu sebagai advokat. Nah, jadi langsung berpraktek 2016. Tapi kan kita nggak terlalu yang wah gitu banget ya. Kita masih belajar istilahnya gitu kan. Nah, kemudian karena nyambi S2 juga, jadi saya juga lulus S2. Nah, akhirnya saya mengajar di kampus alumni saya di Universitas Internasional Batam saat ini. Jadi sekarang dosennya juga, advokatnya juga. Tapi saya begini ya, saya nggak mematokkan saya tuh harus sibuk padat merayap kedua-duanya, saya harus kejar target, enggak. Jadi saya juga sadar saya juga seorang istri, seorang ibu, jadi nggak mungkin kayaknya kalau saya memang kejar tayang seluruh waktu saya untuk dua profesi ini. Tapi insya Allah saya bisa menjalani sejauh ini dengan baiklah, dengan imbang, dan saya tanggung jawab dengan profesi saya. Bunda, kalau untuk suami sendiri itu juga orang Padang? Oh, nah suami saya kebetulan orang Jawa. Oh Jawa. Ya, bukan orang Padang. Jadi orang Jawa, Jawa Timur. Dia
dia bekerja di bidang sipyat juga, tapi dia lebih bukan sipyatnya ya. Saat ini sipyatnya juga, tapi dia juga merintis usaha juga di bidang navigasi perkapalan. Tapi Berarti baru kayaknya kita jumpa juga jodohnya kayaknya masih pas kerja di merintis lah. Spiak kayaknya ya, ketemunya jodohnya. Oh, udah tahu. Karena sedikit bocoran ternyata juga bekerja di perkapalan. Bunda, oke. Dari kecil bercita-cita jadi dokter. Nah, ini kita akan memberikan ya sedikit kepada para penonton kita. Ini terkhusus kebanyakan ibu-ibu yang nonton. Mungkin ada nih anak-anak yang baru nak masuk SMA ataupun yang mau masuk kuliah, bingung gitu. Ataupun mungkin baru anaknya masih SMA, terus nanti akan menyukai ke SMP, ke SMA. SMA bingung kalau mau ke jurusan hukum itu sebenarnya jalurnya itu karena Bunda Selvi itu dari berita yang kita dapatkan jurusan IPA. IPA. Betul. Harusnya kan ke hukum itu IPS mungkin lebih cocoknya ya kan. Nah, itu gimana sih Bunda ceritanya gitu? Ceritanya bisa meloncat. Dan terus apakah mungkin sebenarnya itu yang lebih bagus tuh ketika kita ingin menjadi seorang sarjana hukum itu jurusan apa sebenarnya yang tape gitu? Yang tepatnya itu jurusannya apa gitu? Sebenarnya gini ya, kalau sekolah menengah atas itu kan memang kita mempelajari semua inilah pengetahuan umum lah namanya gitu kan. Nah, saya rasa tuh kalau menentukan mau jadi apa waktu saya masih SMA itu sama lah seperti orang-orang lain Bunda, kan nggak terpikir gitu ya cita-cita SMA itu masih berpikir dokter? Iya masih karena kan saya IPA kan. IPA-nya pun kebetulan juga IPA unggul kelas unggul itu kan. Jadi kok melenceng jadi hukum kan gitu. Iya. Nah, karena memang ternyata kan pilihan pertama saya itu di bidang teknik, Bu Des. Bukan kedokteran juga. Itu untuk PMDK ya? Jadi, kebetulan yang jebol itu hukum. Nah, tapi alhamdulillahnya itu saya memang tipikalnya itu saya dapatnya apa, saya memang fokus, saya nggak menyesal, lebih mencintai lah apa yang saya dapatkan. Mungkin memang ini takdir saya kuliah di bidang hukum. Saya nggak merasa menyesal, apalagi putus semangat untuk melanjut kuliah atau tidak, tetap semangat. Ya, kebetulan juga IPK juga bagus-bagus terus ya. Jadi memang lancar-lancar aja sih. Dan setelah lulus nggak kepikiran lagi dokternya. Karena juga ngelihat ternyata mahasiswa kedokteran juga lama tamatnya terus harus banyak sulit ya rasanya. Sulit terus setelah tamat mungkin ada lagi profesinya gitu ya. Jadi mungkin passionnya tuh udah ganti, udah lupa kedokteran dan memang bakat-bakat hukum itu tapi ada juga. Dalam proses perjalanan hukum itu kan IPA tuh lebih kepada fisika, kimia. Betul sekali. Sementara hukum itu lebih kepada itu nyambung nggak sebenarnya gitu? Nyambung aja di saya ya. Alhamdulillah. Seperti saya katakan tadi, saya apapun itu takdir hidup saya jalani, nggak pernah saya sesali. Saya jalani, saya anggap memang ini mungkin garis hidup saya harus di bidang hukum gitu kan. Saya tetap cuman harus berjuang, bekerja keras lah ya, karena selama di IPA itu mungkin enggak juga bagi saya mungkin karena saya juga mencintai sosial ya. Ketika waktu saya di IPA, saya juga mencintai pelajaran-pelajaran sosial. Tidak jadi beban sih. Lancar-lancar aja. Tapi mungkin yang dari IPS ke kedokteran kayaknya susah ya. Tapi kalau dari IPA bisa nembak ke IPA. Kalau IPA dia bisa nembak kemana-mana. Dan kebetulan saya juga ketemu dengan beberapa orang yang kisahnya juga seperti itu di IPA, tapi ternyata jurusan kuliahnya juga udah IPS. Gitu. Di IPA jurusan kuliahnya sudah sosial. Dia bisa mengimbangi, tapi nggak ketemu orang yang mungkin di IPA tapi dari IPS. Contoh dokter lah dari IPS itu susah banget lah sepertinya ya. Berarti mungkin para ibu-ibu di rumah biar nggak bingung, jadi mungkin kalau ingin jurusannya kedokteran ya berarti IPA lah gitu. Ketika ingin ke hukum mungkin lebih cocoknya IPS lah gitu ya. Kemungkinan orang IPA juga. Kalau orang IPA dia kan memang IQ-nya nggak di atas rata-rata lah, jadi dia bisa ngikutin. Katanya begitu sih. Kalau yang hobinya menghitung-hitung, nah itu
agak lebih memang EQ-nya, lebih pintar otak ya. kiri dengan kanannya berjalan gitu. Kalau IPS itu kata orang kan ikatan keluarga santai. Iya. Kami zaman-zaman dulu SMA kan begitu. Oh, udah IPS dulu. Karena memang 1 minggu di IPA, Bundo, itu terlalu tidak menyenangkan, Bundo. Nggak bisa ngobrol. Ketika sabar dulu, aku lagi gini itu. Orang istirahat keluar kan, sibuk juga buku. Saya pikir kan stres ya kalau berada di IPA ini. Gitu ya. Nah, karena memang saya tipe orangnya memang nggak suka duduk diam gitu. Tidak suka berkutat dengan angka. Tapi ketika masuk, kalau sekarang kan kayaknya pas masuk SMA udah langsung penjurusan. Kalau dulu tidak kan, kalau tidak salah setelah kelas 3 baru ya. Iya, kelas 3. Nah, kelas 3 baru penjurusan gitu. Pada saat itu masuk ke IPA seminggu, kemudian saya pindah lagi ke IPS. Karena mungkin gini juga ya, karena kan kemampuan juga mungkin yang beda-beda. Tapi kebanyakan memang anak-anak IPA itu dia ketika pindah ke IPS itu nggak canggung lagi. Nggak canggung tapi. Karena memang udah basicnya mungkin agak seperti udah bilang tadi agak lebih pintar ya memang iya. Tapi dia tapi yang paling penting jangan menyesal gitu aja. Ketika terjun di dunia sosial dia tergantung bakat minat juga. Kalau misalnya dia memang hobinya angka-angka ya ke sana gitu. Kalau hobinya yang suka bersosial, yang santai, hafalan gitu, ya ini ke IPS gitu kan. Dan yang suka berpuitis, yang ini jurusan bahasa gitu kan. Oke, baik Bunda Selfie, sebelum kita lanjut kita bacakan dulu komentar. Sepertinya sudah banyak penonton kita yang sudah berkomentar. Boleh silakan sambil dibagikan. Kita sapa. Pertama, Helmira Deswita Uni. Nah, yang tadi malam narasumber kita di Suara Anggita. Selamat host dan narsum sukses SMTV. Terima kasih Uni. Sultan Malin Bungsu. Seandainya Ambo ndak cuti pulkam lah jadi juri vokal festival karaoke Bunda Kanduang Kecamatan Sekupang. Semoga tahun depan acaranya dibuat balik. Sukses terus SMTV. Sukses juga untuk Segeh Project. Afni Ye Henry, sukses selalu Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Terima kasih. Safril Yu Bahar, sukses buka tupat dan SMTV semakin sukses. Oke. Oke, Bundo, kita lanjut dulu. Nah, Bundo, setelah perjalanan dari masa kecil yang bercita-cita jadi dokter, jadi pramugari, takdir membawa kepada hukum. Kemudian kuliah di Padang. Setelah tamat kuliah berarti merantau ke Batam. Merantau mungkin iya, tapi gini Budes, orang tua saya itu memang domisilinya di Kepri. Jadi, maksudnya dulu waktu saya sekolah di Payakumbuh itu, nah orang tua saya sudah di Kepri. Di Tanjung Batu pertama. Oh, Tanjung Batu, dinas. Dinas. Nah, kemudian pensiunnya di Tanjung Pinang. Pensiun di Tanjung Pinang. Jadi saya ketika selesai S1 tahun 2004 akhir ya, saya ibaratnya kan pulang ke kampung saya yang kedua nih. Karena orang tua saya kan Tanjung Pinang. Ya udah pindah ke Tanjung Pinang. Ya iseng-iseng lah ya ke Batam ya, cari kerja, lamar-lamar kerjaan. Ya, akhirnya jadi orang Batam sampai sekarang. Jadi orang Batam sampai sekarang. Iya. Berarti sebenarnya lika-liku Bu Selfie nggak terlalu seribet kita yang dari buruh merangkak jadi ini. Ya boleh dikatakan cukup aman lah. Ya, perjuangan. Nah, semuanya butuh perjuangan. Nah, kemudian Bundo, setelah masuk ke perusahaan, berpikir setelah menikah punya anak, berarti tidak mau terikat dengan satu pekerjaan, karena mungkin kalau Karajo PT otomatis kita punya bos yang mengatur jam 7 harus masuk, jam 5 baru boleh pulang. Nah itu pun kalau paling cepat jam 5. Nah bisa jadi lembur, bisa sampai malam gitu, sehingga untuk anak dan suami kurang waktu. Tetapi itu pasti merupakan suatu pilihan yang susah gitu, karena mungkin kalau diibaratkan kalau gaji HRD apalagi di Galangan itu mungkin cukup besar ya Bundo ya. Tetapi apa yang membuat Bundo merasa yakin untuk pada saat itu kan berhenti dulu baru cari yang lain gitu kan. Nah Bundo optimis gitu berhenti itu, apa yang membuat Bundo yakin kalau saya berhenti saya mampu jadi ibu rumah tangga gitu? Karena kan orang yang biasa Karajo kemudian diam itu kan susah gitu. Sebenarnya sih nggak diam juga ya Budes. Kebetulan memang setelah nggak di perusahaan lagi, udah advokat kan udah mulai nih
kayak Mm-mm. Oh, udah mulai sudah, kelihatan lah ya. ya. Nah, tapi memang alasan pertama kenapa saya nggak melanjutkan di perusahaan itu ya jam kerja tadi. Jam kerja itu kayaknya nggak cocok di saya gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya kantor-kantor saya sendiri. Saya mau datang jam berapa, mau selesai jam berapa. Nah, kecuali kampus kan, kalau seperti kampus kan udah ada jadwal ngajar. Mic-nya di iniin, Bunda, ke bawah, dirubah. Iya. Nggak ke atas ininya. Oke. Ya. Seperti sekarang kan ibaratnya saya punya kantor sendiri, jadi Hmm. nggak terikat kan. Jadi saya mau pulang jam berapa, selesai jam berapa. Terus juga kalau kampus kan nggak kebetulan saya bukan dosen yang tetap yayasan yang harus standby dari pagi sampai sore juga kan. Dosennya saya itu dosen internal, tapi saya nggak mengharuskan saya harus stay dari pagi sampai sore di kampus. Jadi saya ngerasa saya lebih leluasa ngurus anak juga, ngurus keluarga juga, manage waktunya itu ada di saya sendiri gitu. Jadi mengapa saya berpikir untuk tidak lagi melanjutkan di perusahaannya karena waktunya tadi itu nggak cocok sepertinya dengan kepribadian saya gitu loh. Dan kalau uh, ininya, maninya, Kalau maninya ya, ah, nah itu relatif lah ya. Kalau memang di perusahaan apalagi itu di perusahaan asing, ah, ya tentu tinggi, salary tentu tinggi. ah, Tapi kan kita juga dituntut ya performa kita tuh stabil seminggu full gitu kan. mm-mm. Nah, tapi kalau untuk penghasilan yang di luar seperti itu, ya bagi saya sih cukup aja ya. Saya mata cukup aja. Eh, Ibaratnya saya juga masih punya suami gitu ya, masih punya Mm-mm. suami yang juga memberikan nafkah ke saya gitu kan. Syukuri aja Bodes berapapun Berarti itu. Bunda sebenarnya lebih memilih itu eh nomor satukan keluarga gitu ya, Ya, lebih kepada sepertinya itu. saya lebih karena alasan anak dan waktu. Jadi manajemen waktu saya ketika saya berkarir di advokat dan juga juga dosen yang itu bisa saya atur sepertinya daripada kerja yang harus dari jam 7 ke jam 5 dan itu setiap hari dan kadang lembur kayaknya nggak tipikal saya mungkin Budes gitu ya, apalagi ada bos seperti Budes bilang tadi itu Iya, kan, karena di karena itu bawah ada tekanan gitu. pressure juga Heeh. kan, ada tekanan di bawah Mm. kerja itu kayaknya nggak cocok di saya. Sepertinya setelah saya jalani kayaknya ini deh profesi yang saya cintai gitu, dan saya memang bisa berkembang di situ, Mm, mm, bisa mm. memberikan kepada orang-orang bantuan hukum atau apa, itu kayaknya udah puasan tersendiri juga bagi saya gitu kan. Itu kan juga bisa dikatakan seperti Berarti hobinya ibadah lebih gitu ya. kepada bersosialisasi ke orang banyak lah gitu ya. Iya, Kalau itu di PT pasti kan ya. monoton gitu kan, Di berarti duduk duduk di duduk dia meja berarti ya. ya, benar Ya. sekali. Jadi penonton, satu hal lagi yang kita ambil dari Bunda Sofi bahwa beliau berpikir bahwa mungkin punya waktu lebih banyak bersama keluarga itu mungkin lebih kepada materi yang lebih, karena beliau yakin bahwa untuk anak dan suami itu dia lebih lebih cenderung memilih begitu, Betul dan sekali. sambil menggali potensi diri karena belajar terus advokat dari mulai merintis sampai sekarang mungkin ya belum, mungkin sudah menguasai lah. Kalau dulu awal-awal pasti masih Awal-awal masih belajar, belajar. memberanikan diri, Iya. apalagi menghadapi satu kasus Iya. gitu ya Bundo ya. Kemudian sekarang beliau juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Internasional Batam, juga di hukum. Hukum, dosen hukum. Berarti S2-nya dulu di UIB juga? Iya, Di S2 di UIB. UIB. Iya. Dan jam ngajarnya lebih fleksibel sehingga belum punya Iya. banyak waktu untuk keluarga. Betul sekali. Bundo, kemudian mulai bergabungnya ke organisasi orang Minang, dan salah satunya adalah organisasi kebanggaan perempuan Minang itu adalah Bundo Kanduang. Nah, Bilo terinspirasinya, oh saya ingin bergabung lah dengan Bundo Kanduang ini gitu. Bukannya lebih mungkin bagus, apalagi kayaknya seperti pengacara itu lebih suka tuh bergabung dengan Peradi lah gitu, dengan organisasi yang lain. Oh berarti juga bergabung. Dan organisasi Minang ke Bundo Kanduang, langsung ke Bundo Kanduang. Nah itu gimana tuh mulai tertariknya gitu bergabung ke Bundo Kanduang, apalagi bertemannya dengan ibu-ibu mungkin yang kebanyakan lebih di atas ya kan. Nah gimana tuh Bundo? Oh iya, itu pertanyaan Budes ini bagus sekali. Mengapa saya orang hukum tapi tertarik ikut organisasi Bundo Kanduang gitu ya? Nah kalau Bundo Kanduang ini sendiri sih bagi saya sih nggak asing Budes, karena ete-ete di kampung
Nah kebetulan mama kan juga datuk di kampung kan, di Balejari itu kan ada kerapatan adat Nagari itu. Jadi memang acu ada membuat alek pangulu, bundu kandong, ada asyang diambil. Jadi ketika saya di rantau, saya mendengar ada organisasi bundu kandung, ya saya juga tertarik mau ikut. Jadi pertama itu di tahun 2018 Bu Des. 2018, saya bergabung waktu itu. Kalau di Sepang itu kalau nggak salah ketuanya Bu Ros. Tapi saya sempat vakum dan tetap ada di dalam grup Bundu Kandung, cuma mungkin karena alasan lain, kesibukan juga saya vakum. Nah sekarang ketika ada kemarin sekitar 1,5 tahun yang lalu ada pemilihan ketua baru kan, dengan ketua yang barunya Bu Zurniati. Nah ini saya mulai kembali aktif lagi karena saya berpikir berjumpa dengan bundu-bundu kan itu kan juga pertama silaturahmi ya, silaturahmi di orang awak gitu kan. Encik lai jangan sampai lupa dengan tradisi orang awak juga. Walaupun di rantau. Nah, itu memang anggot tertarik gitu, Bu Des. Jadi dulu waktu pertama bergabung vakum, cuman bergabung di dalam grup. Sempat ada ikut aktif, cuman karena ada kesibukan juga ya berhenti juga kan. Tapi tetap saya tergabung dalam grup Bundu Kandung itu, cuman mungkin gak aktif seperti sekarang. Nah kalau sekarang udah mulai lagi kan kepengurusan yang baru, udah sekitar 1,5 tahun ini ya sudah aktif. Berarti dulu sudah di advokat sama UWB juga, bukan di PT? Sudah cuman agak sibuk gitu ya. Jadi kini ketika di zaman kepemimpinan Bundo Zurniati mungkin merasa juga lebih nyaman kali ya? Ya bisa jadi, bisa jadi dengan karena kenal juga kan dengan Bu Zur kan juga. Sebelum Bu Zur jadi ketua saya udah kenal Bu Zur kan. Ya itu jadi lebih dengan bundo-bundo yang baru kan. Jadi lebih cocok lah gitu. Terus ikut-ikut kegiatan Bundo Kandung ya. Senang juga. Jadi posisi Bundo Selfie Ceng? Gak kedengeran ya? Kayaknya Bundo Selfie suaranya agak digaskan sedikit. Harus digas. Coba dulu tes. Jadi dari tadi nggak kedengeran? Kecil. Kalau ini mau semangat gitu ya. Host semangat. Biasa mengari anak-anak di sekolah. Anak SD kan harus keras suara ya. Oke. Kalau dosen agak lembut biasa. Enggak juga. Galak juga. Oke. Oke, Pak kameramen. Oke, Bundo, kita lanjut. Iya. Makanya Bundo kalau ngajar mahasiswa itu agak sedikit keras juga. Jadi biasa. Iya. Iya, masih keras. SD mesti full. Iya. Bayangkan sampai 10 anak SD ya. Iya. Sekelas 10. Waduh, payahnya tuh lah ya. Oke, kita lanjut Bundo. Sebelum kita masuk ke festival Bundo, karena mungkin banyak juga para ibu-ibu di luar situ. Iya. Jadi ini kedengaran nggak? Walah, iya dong. Makanya juga pakai baru tadi. Oke. Dengar lah. Kita satu. Maaf, penonton kesalahan teknis. Biasa kalau online live streamingnya ada aja kendalanya ya. Ada kendalanya. Baik, Bundo. Nah, banyak semuanya sebenarnya seperti yang kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, bahwa Bundo Kandung itu sebenarnya adalah perempuan Minang itu boleh dikatakan Bundo Kandung yang sudah menikah, itu boleh dikatakan Bundo Kandung. Nah, seperti Bundo Selfie sendiri selama bergabung di Bundo Kandung, nah ini kan menginspirasi supaya bundo-bundo di luar sana juga bisa bergabung ke Bundo Kandung. Nah, Bundo di dalam organisasi Bundo Kandung itu sendiri menemukan banyak hal yang positif kah gitu, dan boleh sedikit bercerita
supaya ini juga akan menginspirasi bundo-bundo di luar sana bergabung dengan Bundo Ganduang. Hal-hal yang positif yang saya temukan ya ketika saya bergabung dengan Bundo Ganduang itu lebih kepada nilai-nilai budaya kita. Nilai budaya kita mungkin kita karena di rantau, tidak di kampung ya Bu Desi. Jadi kan kalau ibaratnya ndak kita dalami gitu kan, kita kan bisa lama-lama lupa kan. Nah tapi kalau di Bundo Ganduang banyak budaya-budaya yang dari kampung kita tuh kita hidupkan, kita jalankan kegiatan kita gitu. Nah itu semacam inilah, jangan sampai walaupun kita hidupnya di kota, kita lupa dengan budaya kita sendiri. Nah budaya kita tuh bagus sebenarnya, Minangkabau itu bagus. Berarti ya? Bundo Selfie di Bundo Ganduang menemukan itu. Menemukan ada beberapa kegiatan. Kita berasa di kampung. Iya, apalagi Basrobo aja bundo-bundo yang memang orang awak juga kan. Terus kita juga mengenal macam-macam kepribadian ya orang awak gitu kan. Terus juga sharing pendapat, entahkah itu tentang makanan, pakaian, budaya gitu kan. Minangkabau tuh bagus sebenarnya, budaya lengkap lah budayanya itu kan. Dan ya kita memang harus bangga, jadi produksi Minangkabau itu harus bangga. Berarti gitu. Banyak hal yang positif yang selama menjadi bergabung di Bundo Ganduang. Iya banyak hal positif. Tidak merasa dirantau gitu ya. Iya, nah pertama tidak merasa dirantau. Mengecil pun bisa bahasa awak. Bisa bahasa awak. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat keminangan dan keagamaan juga. Kita pengajian bulanan, terus juga kita mendatangkan ustadz-ustadznya yang mungkin banyak juga dari orang kita gitu kan. Jadi di samping menambah teman, menambah pengetahuan agama, juga makin menghidupkan kembali nilai-nilai adat istiadat kita di rantau. Dan Minangkabau ini bagus ya, terkenal di mana-mana. Jadi kita patut bangga ya jadi orang Minang. Ya, orang Minang aja adat budaya Minangkabau. Bahkan kadang-kadang mencomot adat istiadat kita kan, mereka patenkan menjadi punya mereka sendiri, padahal itu bukan budaya mereka kan. Nah alangkah baiknya kita sendiri yang punya budaya asli itu kita hidupkan gitu, jangan sampai orang nanti mengklaim itu budaya mereka. Nah kita yang menjaga bersama-sama gitu kan, tugas kita menjaga bersama-sama, melestarikan nilai-nilai budaya kita. Itu penonton itu adalah salah satu hal yang positif sekali. Jadi bundo-bundo yang ingin bergabung, dan biasanya kan lirik-lirik jauh aja. Iya, lirik-lirik jauh. Silakan kalau yang berada di sekitaran Sukupang bergabung dengan Bundo Ganduang Sukupang. Iya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita mau cek dulu komentar. Ada Mudirman ini ya, SLTV oke banget, terima kasih ini ya. Ilyas, Batam Center Nyimak, Pak PJ, terima kasih. Mudirman ini salam buat Bundo dari Dokter K. Pramugari, sama dengan anak saya Bu Des. Pramugari, apa dia Bu Des? Thank. Nah, kalau Bunda Selfie belum sempat jadi pramugari. Nggak kesampai ya. Cita-cita masa kecil. Masih cita masa kecil. Ini Bundo pramugari, tapi dia dokter gitu, ke pramugari, sehingga dia menjadi dokter di pesawat gitu kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, medisnya ya, bagian medisnya. Gitu lah. Okay, kemudian ada Deka Febrinora, Suaro Ketek Budes. Allah Pak Deka atau udah oke kan Pak kameramen. Kemudian ada Bundo Zurniati Fadila, hadir keduanya. Halo Bu Zur. Semoga karir anak dan keluarga Bu Ketupat Festival Pop Minang sukses nantinya. Amin. Amin. Begitu juga dengan Bundo Ketua. Warga Bangka Nyimak siap menghadiri Festival Lagu Minang Sabtu besok. Jangan lupa bawa durian. Mudirman ini itu namanya tukar pakai Bu Des. Apa tuh? Oh, tadi. Yuli Kesnita daftar cek ikut lomba yo Bu Ketua Festival. Artis nggak boleh lagi ikut. Ketua Tanjung Riau. Iya, dia udah penyanyi nggak boleh ikut. Iya, artis. Nggak cocok, dia udah juri karena ikut lagi peserta. Iya. Dipegang? Oke. Bundo, ini kita sudah dari masa kecil, dari kampung, dari Payakumbuh, dari Ketinggi, sampai ke Batam. Tanjung Pinang, Batam. Nah, ini sampai ke
dari spiat ke advokat ke dosen. Ah, Kini kemudian sampai ke Bunda Kando. iya. Kini kita masuk ke sesi yang dinantikan mungkin oleh para penonton. Iya. Bunda Kando Kecamatan Sekupang itu melaksanakan satu event yang cukup bagus sekali, yang mana intinya masih tetap dilestarikan kebudayaan Minang. Betul. Ya Bunda ya. Yaitu Festival Lagu Pop Minang. Iya. Nah, Bunda Sofi adalah ketua panitia. Bunda, apa yang mendasarkan Bunda Kando Kecamatan Sekupang itu ingin mengadakan event ini? Salah satu visi dan misi dari acara itu apa sih? Oh iya. Jadi Bunda Kando Sekupang itu kan dia ada 3 waka ya Bu Des, 3 wakil ketua. Jadi masing-masing wakil ketua itu ada program sendiri-sendiri. Nah, untuk program adat istiadat, kesenian, pendidikan dan hukum adat itu ada semambo di Wakaduo. Kesenian, hukum adat, pendidikan, kesenian, keagamaan. Nah, itu memang ada di ini adalah program seni. Program kesenian. Nah, dalam rangka HUT RI kita nanti kok yang bulan depan. Jadi Bunda Kando Sekupang memang ingin agak mengadakan acara yang lain dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kita ingin mengangkat tema kesenian yaitu festival lagu pop untuk Bunda Kanduang se-Kota Batam. Nah, lagu-lagunya lagu pop Minang. Nah, ide Iko ibarat gayung bersambut dan juga oleh SMKV nih, SMTV. Nah, alhamdulillah SMTV mensponsori entah itu dari segi tempat termasuk dana gitu kan. Jadi alhamdulillah kegiatan yang kami rencanakan ini disupport juga oleh SMTV, SMKV. Dan tujuannya adalah visinya itu kedepannya apa? Visinya kami ingin perempuan-perempuan Minang atau Bunda Kandong yang ada di Batam tetap mensemarakkan lagi lah lagu-lagu Minang, lagu-lagu kita yang ada di istiadat kita. Jangan hanya mengeforiakan lagu-lagu yang bukan lagu adat kita. Sekarang kan banyak tuh orang-orang kita kan lagu-lagu Korea juga hafal nih Bu Des. Malah mungkin rasa lagu Malaysia. Rasa kebanggaan mereka dengan budaya luar itu lebih tinggi kayaknya dibandingkan kebudayaan kita sendiri yang juga sebenarnya kalau kita lupakan itu kan sayang sekali. Nah, jadi di event HUT kemerdekaan ini kami mengangkat tema ingin kesenian, yaitu bagaimana bunda-bunda Kanduang yang ada di Batam di samping ingin menyalurkan hobi menyanyinya, kita juga menghidupkan kembali atau melestarikan kembali lagu-lagu pop Minang kita yang tidak kalah rancaknya itu. Karena dari pilihan lagu wajibnya memang yang Lamu Bana. Yang lagu wajibnya memang yang Lamu Bana yang dari zaman Eli Kasim gitu kan. Tapi kan tetap ada yang versi cover, versi pop yang baru-baru kan banyak. Sesuai dengan suara bunda-bunda peserta ya. Lagu bebas banyak. Bebas ya, memang tapi tetap ya? Memang dibebaskan, tapi tetap genrenya itu harus pop. Tetap harus menjaga marwah Bunda Kanduang itu sendiri. Kenapa Bunda harus mengambil pop gitu? Kan banyak tuh house musiknya atau iya. Gitu. Nah, karena kalau pop itu kan semua orang tahu kalau pop itu kan slow ya, lebih ke slow, tidak ada yang cepat, tapi nggak remix gitu kan. Karena gini, kalau kita yang menyanyi itu seorang Bunda Kanduang. Nah, itu kan kita sendiri sudah tahu Bunda Kanduang itu seperti apa ya. Lebih lengkap pembahasannya mungkin udah dibahas sama Bunda Elma ya beberapa hari lalu kan. Seperti apa Bunda Kanduang gitu kan. Sebenarnya Bunda Kanduang dalam bersikap, berperilaku. Betul, ya, berpakaian ya. Gitu ya. Jadi maksudnya gitu. Berarti kalau house musik otomatis berjoget. Iya, otomatis berjoget. Perempuan Minang itu dia tidak, tapi mereka bertujuan melepaskan hobi. Kemudian melestarikan lagu-lagu Minang. Kemudian yang mengobati rasa rindu ke kampung halaman. Iya. Kemudian juga untuk yang lainnya dari segi pakaian lah gitu. Pasti kebanyakan kita nih pakaian kita nih bukan Minang ya Bunda. Tapi nanti mereka akan menampilkan fashion Minang gitu ya. Bisa jadi pesertanya pun ada yang mungkin memakai suntiang mungkin kan. Boleh Bu Des, tapi dan menariknya Bunda buat penonton nih, itu adalah Bunda Kanduang gitu. Iya. Jadi yang tua tadi dari beberapa hari gitu kita lihat itu ada yang sudah berumur 60 ke atas. Masih antusias ya? Masih antusias gitu.
Coba nanti kita melihat, nah penonton besok menyaksikan festival ini, itu adalah Bundo Kandung yang memang betul-betul Bundo Kandung itu yang Iya. umur 60 tahun ke Iya, atas. yang itu kita adakan di rantau. Di rantau, Menariknya. dan banyak udah tua tapi suara masih Masih keren ya, masih Bundo oke Selvi ya. Nah. Kita dengar tes vokal beberapa waktu ya. Nah, Itu semangatnya dapat, suaranya bagus. Yang penting silaturahmi pun kembali bertambah gitu kan. Kan alangkah bagusnya sesekali kita adakan event seperti ini di rantau gitu kan untuk memeriahkan HUT RI kita. tapi untuk kepesertaan ini masih Bundo Kandung ya? Belum terbuka Harus untuk umum. Bundo Kandung karena memang judulnya Festival Lagu Pop Minang Bundo Kandung memang diperuntukkan untuk Bundo Kandung saja Bu Des. Bundo Kandung. Nanti Bu Des nyanyi penutupan nanti. Tapi yang tampil menghibur ya. Menghibur. Terus Bundo, kan banyak tuh Bundo Kandung yang lagu tua. Iya. Kemudian kalau nih contoh. Oh gitu, iya. Jadi kemarin itu ada beberapa Bundo Kandung yang mungkin dia itu berprofesi sebagai penyanyi gitu kan. Artinya kan penyanyi profesional gitu kan. Jadi predikatnya itu memang penyanyi, dia pekerja sebagai penyanyi. Seperti saya nih, dosen ya, predikat saya kan sebagai dosen. Nah, kalau ada yang sebagai penyanyi, di sini kita nggak bisa ikutkan Bu Des. Karena kenapa? Tujuan kita di sini itu memang murni untuk bundo-bundo Kandung kita yang memang hobi bernyanyi, tapi bukan penyanyi profesional dia. Menyanyi di kamar mandi. Iya, jadi kita memeriahkan ini namanya kan, menghidupkan kembali. Kalau itulah penyanyi profesional yang ikut. Nah, otomatis kan beko yang bundo-bundo mungkin hanya menjadikan hobi menyanyi itu kan mungkin maaf kata mungkin kalah mungkin kan. Lagian juga bukan tempatnya juga dalam event ini kami hanya ingin memeriahkan. Bundo Kandung itu percaya diri bahwa di dalam itu tidak ada penyanyi lah gitu ya. Iya, jadi kami memang memastikan peserta yang sudah mendaftar ini benar-benar bukan penyanyi profesional. Tapi seandainya mungkin ada 1, 2, 3 yang memang dikenal orang penyanyi profesional, tapi kami udah klarifikasi kembali, bukan. Mereka memang sering bernyanyi entahkah itu di YouTube atau di sosial media lain, tapi profesinya bukan penyanyi. Jadi itu boleh kita ikutkan yang kayak gitu. Memang suara dia bagus. Memang suara dia kebetulan dia bagus tapi kan. Tidak profesional. Tapi dia tidak profesional. Kita juga ya Bundo ya, karena punya suara-suara memang bagus ya. Iya, kita menghindari hal-hal nanti ini. Dengan syarat itu bahwa sudah tergabung bersama dengan Bundo Kandung atau Bundo Kandung IKA Kabupaten Kota. Betul ya, sekali. Jadi misalnya ada yang belum dia tidak diutus oleh IKA-nya, walaupun dia bisa bernyanyi, itu Bundo Kandung Kecamatan Sekupang tidak menerima. Karena syaratnya itu adalah bahwa mendapatkan izin dari Bundo Kandung Kecamatan atau dari Bundo Kandung IKA Kabupaten Betul Kota. sekali. Karena tujuannya, salah satu tujuan dari Bundo Kandung Sekupang itu adalah bagaimana juga bisa bundo-bundo nantinya bergabung bersama Bundo Kandung IKA Kabupaten Kota masing-masing, atau Bundo Kandung di kecamatan masing-masing ya Bundo ya. Betul sekali. Jadi bisa bergabung ke dalam organisasi Bundo Kandung Bundo Kandung. Dan juga Bundo Selvi, sedikit mungkin boleh dikasih bocoran penilaiannya seperti apa sih? Penilaiannya? Oh, kalau penilaian kita ada berapa orang? Iya, jurinya ada 3 orang. Yang pertama dari ada Sanggar Minang itu ya, Bang Edo. Sanggar Permata Budaya. Iya, Permata Budaya, Bang Edo. Sanggar seni terbaik orang Minang yang ada di Batam yaitu dia mungkin untuk bagian penilaian vokal. Nah, kemudian juri yang kedua itu dari pemerhati seni atau praktisi seni Bang Roni Koto. Koto. Nah, kemudian yang ketiga juri kita itu untuk modelnya, yaitu fashionnya itu Bu Alda. Bu Alda ini ini dia belajar mantan model ya? Iya mungkin mantan model juga dan memang banyak kegiatannya dia memang menjadi juri juga untuk model. Bahwa tidak diragukan lagi tim penilainya nanti itu memang orang-orang sudah. Iya, memang yang sudah menggeluti dunianya sendiri tersebut ya. Dan dipastikan bahwa mereka semua adalah profesional ya. Iya. Jadi penonton bahwa acara ini sudah ditutup pendaftaran. Sudah ditutup pendaftaran. Pelaksanaannya gimana Bunda?
Nah, pelaksanaannya itu kita mulai nanti tanggal 15 Juli. Jadi hari Sabtu pembukaan sekaligus kita tampilkan 5 calon peserta di hari itu juga. 5 calon peserta. 5 peserta di hari itu juga. Berarti setiap malam minggu ya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, itu berlangsung selama 6 minggu ke depan festival lagu Minang tersebut. Nah, pembukaannya nanti setiap malam minggu jam 8 malam sampai jam 10 malam ya. Itu untuk penyanyinya memang dia live di SMTV ya, memang di situ video studionya juga. Nah, nanti kan kita memang siarkan secara langsung juga di YouTube-nya SM Cafe dan SMTV. Nah, di situ nanti pollingnya mulai berjalannya ketika peserta tadi live streaming itu. Jadi pollingnya itu kita hitung juga berdasarkan jumlah viewers dan jumlah likes juga. Di samping penilaian juri yang juga mutlak ya. Nanti juga ada juara favorit bagi siapa yang dapat like atau jempol paling banyak. Nah, itulah yang menjadi juara favoritnya nanti. Jadi nggak tertutup kemungkinan juara 1 juga bisa jadi juara favorit, Bu Des. Nah, berarti seperti itu. Juara favorit ini dilihat dari like dan fanpage ya. Iya. Fanpage-nya SMKP. Iya, fanpage betul. Fanpage SMKP. Iya. Jadi nanti mereka habis bernyanyi, contoh nih, kita ikut. Setelah bernyanyi, nanti baru SMKP akan mengupload ke fanpage. Nanti share-lah sebanyak-banyaknya. Iya, jadi sehingga untuk mencari like tadi ya. Diberikan waktu 1 minggu rentangnya dari awal dia tampil, diberikan waktu 1 minggu rentangnya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya viewers dan like-nya tersebut. Nah, tapi penilaian juri kita juga jalan nih, juga menentukan. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang untuk juara favorit itu memang murni dari like tadi. Iya. Jadi dia tidak ikut campur oleh juri. Iya. Bisa jadi orang yang nyanyinya asal-asalan karena kocaknya tadi, karena asal-asalan tadi orang lucu, jadi banyak kasih like. Iya, bisa jadi dia juara favorit. Iya, bisa jadi. Dan bisa jadi juga otomatis misalnya yang juara 1 kan suaranya bagus, likes juga banyak. Like-nya juga banyak, bisa jadi dia mengantongi dia juara. Betul sekali. Juara 1 dengan juara favorit. Dan pastinya panitia sudah menyiapkan hadiah-hadiah ya. Iya, sudah disiapkan. Jadi untuk pemenangnya itu ada 7 ya. 7 kategori, betul. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, 2, 3 dan juara favorit. Iya. Kita juga ada nanti untuk piala bergilir juga ada. Ya. Iya, karena ini juga akan jadi event tahun. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa lagi penonton kita dulu. Ada Bunda Osriza Betri. Semangat Bu Ketupat. Nah, semangat 45. Doni Satria Saudi hadir. Semoga acara Festival Pop Minang di SMTV lancar. Siap menyaksikan live-nya di Suara Minang TV, Suara Urang Awak Saudi Arabia menonton. Oh iya. Salam untuk orang Saudi. Iya, salam. Oke, Bunda, tadi Bunda sampaikan bahwa ini akan ada piala bergilir. Berarti ini tentu menjadi ajang tahunan untuk Bunda Kecamatan Sekupang. Pastinya Bunda Kandung Kecamatan Sekupang itu sudah mendapat dukungan dari Bunda Kandung Kota Batam. Iya, pastinya. Nah, berarti juara misalnya yang menang itu Bunda Kandung Batu Haji. Berarti piala bergilir dibawa oleh Batu Haji. Nah, tahun depan diadakan lagi. Yang menang lagi Batu Haji. Sampai 3 kali maka akan menjadi piala tetap. Kayak gitu ya, Bunda ya. Jadi tapi sebenarnya penonton ini tidak berkompetisi sebenarnya dikejar, tapi sebenarnya ajang silaturahmi. Manakala itu nanti jadi itu yang kita hidupkan sebenarnya kan, ajang silaturahmi antara bunda-bunda kandung yang ada di Kota Batam. Nah, kita berkumpul sekali setahun dalam ajang kesenian ini dan untuk juga menyalurkan hobi, untuk melestarikan kesenian kita, budaya-budaya kita. Nah, itu eventnya menurut saya itu bagus dan positif. Tuh di bawah sudah ada yang tes vokal. Sudah heboh ini dan tri vokal. Oke, Bunda Selfie sudah mendekati 1 jam. Nggak terasa ya? Tak terasa. Jadi penonton kita sudah banyak bercerita bersama Bunda Selfie. Jadi yang pastinya bahwa Bunda Selfie ini seorang perempuan yang tipenya bersosial gitu dan punya hobi
bekerja itu di bawah tekanan gitu, monoton, belum mungkin lebih suka melang-lang buana gitu, bertemu, bersosial dengan orang banyak ya Bunda. Makanya belum memilih menjadi dosen. Setelah kita menjadi dokter nggak tercapai, tinggi nggak kesampaian. Padahal kita rasa sudah cukup tinggi deh Bunda Sofi, ternyata belum kesampaian. Pada intinya bahwa pada malam hari ini kita mengadakan Bunda Sofi adalah untuk menginspirasi Bunda perempuan di luar sana bahwa segala sesuatu itu tidak instan kita dapatkan. Betul. Sebenarnya Bunda Sofi merasa dia dulu dari IPA ingin jadi dokter, tetapi nasib membawa ke hukum, tapi belum tetap menggali potensi. Berarti bahwa yakin bahwa potensi itu ada di diri kita. Jadi semua perempuan itu punya potensi yang berbeda-beda. Cuman caranya yang betul. Berbeda-beda. Bunda, silakan sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat di luar sana yang lagi menonton kita, apa yang Bunda harapkan untuk para perempuan itu, harapan Bunda kepada perempuan. Kemudian mungkin Bunda lah sedikit dibagi bagaimana Bunda mencapai karir Bunda yang sekarang. Ingin menjadi advokat sudah, menjadi dosen sudah. Gitu. Nah, apa yang Bunda lakukan gitu untuk mencapai itu semua? Silakan berbagi dengan perempuan-perempuan hebat di luar sana. Ya, bunda-bunda dan juga perempuan-perempuan hebat lainnya, semua perempuan itu memiliki kelebihan tentunya ya, memiliki kelebihan. Nah, walaupun mungkin hanya ibu rumah tangga nih Bu Des, itu jangan langsung merasa wah saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak harus berbuat apa-apa, tidak. Jadi selagi memiliki kesempatan, kemauan, terus juga mau melatih diri, mengembangkan diri, itu dilanjutkan, itu bagus sekali. Karena kenapa? Di zaman yang sekarang ini, yang kata orang tuh zaman global ya, itu tidak masanya lagi perempuan itu berdiam duduk di rumah. Nah, kalau dulu mungkin iya ya Bu Des ya. Nah, tapi sekarang kalau kita memiliki kemampuan, punya waktu, pergunakanlah untuk hal-hal yang positif. Nah, syukur-syukur mungkin juga untuk menambah penghasilan keluarga gitu ya. Di samping kita juga prioritas kita mendidik anak gitu ya, dan jangan melupakan kewajiban sebagai ibu. Nah, itu jangan hanya berpikir saya ibu rumah tangga nih, saya nggak harus ngapa-ngapain, tidak. Nah, kalau ada kesempatan, ada kemauan, sekarang kan banyak UMKM ya Bu Des ya. Nah, kebanyakan itu kan ibu rumah tangga kan ya. Nah, itu contoh. Itu bagaimana kita bersemangat, ada kesempatan, ada waktu, ada umur yang panjang, kesehatan, ada kemauan. Nah, kita berbuat sesuatu yang sifatnya positif. Nah, kalau dari saya sendiri, bagaimana saya bisa mencapai seperti ini? Saya juga belum mengatakan saya sukses ya Bu Des ya, belum ya, masih proses ya. Nah, karena memang saya tidak pernah menyesal apa yang terjadi gitu, apa yang Allah takdirkan untuk saya. Misalnya saya dulu nggak bisa jadi dokter, tiba-tiba saya terjun ke dunia advokat atau dosen. Saya nggak menyesali, saya jalani. Kalau dulu saya cita-citanya dokter, ternyata masuk fakultas hukum, saya bersyukur, saya pergunakan kesempatan itu, saya belajar, terus saya optimis, walaupun pesimis itu pasti ada lah ya, manusiawi ya. Kita bisa nggak sih, bisa. Tapi saya jalani, saya optimis, saya mencoba yang terbaik dari diri saya, atau bahasa Inggrisnya sekarang kan do your best gitu ya Bu Des. Saya melakukan itu. Tantangan saya hadapi ya, alhamdulillah sekarang saya merasa bersyukur. Memang nggak diberikan yang wah sekali, tidak, tapi saya merasa saya sudah berusaha yang terbaik dari diri saya. Seperti itu Bu Des. Saya memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain, itu cukup membahagiakan saya ya. Di samping juga menambah penghasilan keluarga juga ya Bu Des ya gitu. Bahwa Bunda Sofi, meskipun suami kita mampu menafkahi kita, tetapi karena kita punya potensi, apa salahnya kita juga menggali potensi kita yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi juga kita harus tetap ridho suami ya. Ridho suami itu penting gitu kan. Jangan sampai kita berprofesi sebagai advokat ataupun yang lainnya, tapi suaminya nggak ridho ya, nggak. Tapi alhamdulillah suami saya selama ini tuh support ya, dia memberikan kepercayaan lah kepada saya gitu kan, untuk bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Dan juga ke organisasi juga mendapat dukungan dari suami.
mendapat dukungan dengan catatan yang tadi tidak melupakan prioritas, yaitu keluarga. Tetap juga ngomong anak, memastikan anak sudah pulang sekolah atau makannya. Nah kalau memang ada waktu ya silahkan, suami saya nggak melarang gitu, asalkan kita nggak neko-neko gitu di luar ya Bu Des ya gitu. Berjalan di koridornya. Iya, berjalan di koridornya, benar sekali. Oke, baik penonton, sampaikan closing statement tentang lagu pop Minang. Oh iya. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu pemirsa ini ya, closing statementnya. Jadi untuk acara kita Festival Lagu Pop Minang Bundo Kanong tingkat Kota Batam, itu akan kita mulai pembukanya tuh tanggal 15 Juli, yaitu hari Sabtu ini. Nah, bagi bundo-bundo yang ingin menyaksikan secara langsung, boleh datang ke SMTV atau SM Cafe ya, di Tiban Koperasi ya, itu boleh datang, ataupun menonton secara live di fanspage-nya SMTV dan SM Cafe ya, boleh. Nah kemudian untuk persiapan, nah saat ini para panitia juga sudah mulai menyiapkan panggung ini Bu Des, menyiapkan panggung, kemudian juga untuk acara pembukaan tanggal 15 nanti kita udah mulai persiapan. Dan semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar, banyak yang menyaksikan dan banyak yang memberikan dukungan bagi peserta-pesertanya. Cukup? Iya. Oke, baik. Penonton Suara Minang TV, tak terasa kita bercerita dengan kebutuhannya tadi setelah saya 1 jam lebih. Nah, beberapa hal yang kita ambil pada malam hari ini, bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita itu, Tuhan itu lebih tahu mana yang terbaik. Betul, ya, betul. Karena kalau mungkin jadi dokter mungkin terfokus gitu. Dokter itu kan apalagi di rumah sakit mungkin malah megang handphone aja nggak bisa kalau udah dinas itu ya. Nah ini belum bekerja sesuai dengan waktunya fleksibel, kemudian tidak terikat. Nah itu mungkin Allah takdirkan karena memang karakter beliau mungkin seperti itu. Iya, gitu. karakter saya seperti Jadi, itu. Allah itu memberikan sebenarnya bukan yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, benar sekali. Jadi tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Kemudian bahwa keluarga, ridho suami itu adalah hal yang pertama yang harus diprioritaskan ya Bundo. Betul. Kemudian dalam suatu organisasi, kembangkanlah, berikanlah hal-hal yang positif dan ambillah hal-hal yang positif juga ya Bundo ya. Mungkin di salah satu organisasi pasti juga ada hal yang negatifnya, betul, tapi kita tinggalkan. Kita berikan yang positif dan kita ambil yang positif. Betul. Kemudian yang terakhir, bahwa kata beliau, galilah potensi yang ada pada diri kita. Banyak sekarang ibu-ibu rumah tangga itu sudah berkreativitas. Contoh di UMKM. Padahal suami manajer ya Bu. Tapi hobi yang positif diri ada di situ, kembangkan. Ya, dan mungkin bisa menciptakan lowongan pekerjaan, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak ya Bu ya. Jadi intinya bahwa sebagai seorang perempuan, galilah potensi yang ada pada diri kita dan kembangkanlah. Dan berkarirlah selagi tidak meninggalkan kodrat sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu rumah tangga, dan sebagai seorang istri. Baik penonton setia Suara Minang TV, saatnya kami berdua mohon pamit undur diri dulu, dan jangan lupa saksikan Festival Lagu Pop Minang yang akan dibuka pada tanggal 15 Juli 2023 di SM Cafe di Grand Tiban Koperasi nomor 8, atau boleh menyaksikan live streamingnya di fanpage Suara Minang Cafe. Dan juga nanti jangan lupa berikan dukungan kepada para fansnya gitu, siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan juara favorit ya Bunda. Jangan lupa berikan dukungan. Nah, berikan dukungannya. Tapi maksudnya berikan dukungan kepada Bunda Kandong yang sudah sangat luar biasa sekali. Baik, para penonton, Bunda, ada lagi mau disampaikan? Saya rasa cukup ya. Sudah cukup. Oke. Kami berdua, saya Desmanis dan Selvi Rusdiana, mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf kepada seluruh penonton jika ada gurauan kami, obrolan kami yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan bertemu kembali di program Bundo berikutnya dengan perempuan-perempuan yang luar biasa nantinya, dan tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses selalu Suara Minang TV.